Pemirsa, banyak warga tidak patuh di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Jawa Timur. Kemacetan panjang sempat terjadi di Bundaran Waru atau perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Hari ini pembatasan sosial berskala besar mulai berlaku di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. PSBB akan berlangsung selama 14 hari hingga 11 Mei 2020. Di hari pertama PSBB ini, banyak warga Surabaya yang tidak patuh. Situasi di wilayah perbatasan pun ramai. Polisi memberi teguran kepada warga yang menaiki sepeda motor dengan berboncengan atau melebihi kapasitas dalam satu mobil. Operasi sesuai dengan perwali, Mas. Harus ditertibkan untuk semua penumpang, pengendara harus menggunakan masker. Apabila roda 4 harus dibatasi jaraknya minimal 3 orang, satu di depan, satu di tengah atau di belakang lagi. Sementara itu, kemacetan sempat mewarnai hari pertama PSBB Surabaya sejak pagi hingga siang tadi. Penumpukan kendaraan terjadi di Bundaran Waru atau perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Kemacetan terjadi karena adanya pengecekan setiap kendaraan yang melintas. Banyak kendaraan bernomor polisi dari luar daerah memasuki kota Surabaya. Petugas juga memeriksa surat tugas bagi warga yang tetap bekerja dan mengecek suhu tubuh para pengendara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini PSBB Surabaya Raya sudah bergabung bersama kami Oki Arisandi di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Iya, Oki, bagaimana suasana hari pertama penerapan PSBB di Surabaya? Baik, selamat malam Stefani, Anissa, dan pemirsa. Kurang lebih seperti inilah kondisi pelaksanaan PSBB hari pertama di Surabaya Raya, khususnya di kota Surabaya. Tempat saya melaporkan adalah di Surabaya sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo, artinya ada di Bundaran Waru. Kurang lebih seperti ini, masih terlihat banyak pengendara baik roda 2 maupun roda 4 dari exit tol Waru yang berasal dari Sidoarjo, Pandaan, Malang, Mojokerto, dan kota-kota lain yang masih ingin masuk ke kota Surabaya, entah itu juga dari Sidoarjo juga masih ada, sehingga bisa kami katakan bahwa PSBB di hari pertama ini masih banyak pengendara yang berusaha masuk ke kota Surabaya. Terlihat juga tidak hanya pengendara mobil maupun motor yang bernomor polisi L Surabaya atau W Sidoarjo, melainkan juga masih ada beberapa kendaraan yang bernomor polisi dari daerah lain, seperti contohnya ada S dari Jombang, Bojonegoro, maupun N maksud kami dari Malang, Kota, Kabupaten, Pasuruan, sehingga memang dapat kami sampaikan masih banyak warga yang ingin beraktivitas dan ingin masuk ke kota Surabaya. Pun demikian, hal ini berbeda dengan kondisi tadi pagi, namun sebelum itu kami akan informasikan kepada Anda pemirsa bahwa selain adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di hari pertama 28 April 2020 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat pada malam hari atau memberlakukan jam malam. Pembatasan jam malam ini tidak hanya berlaku di kota Surabaya, melainkan juga untuk 2 kabupaten lain yang ikut melaksanakan PSBB, yakni Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik, di mana jam malam ini akan dimulai pada pukul 21.00 atau 9 malam nanti hingga pukul 4 pagi. Tujuannya apa? Tujuan dari dilakukannya pembatasan aktivitas warga pada malam hari ini adalah agar masyarakat tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas berlebih pada malam hari. Pun demikian, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan bahwa masih akan ada aktivitas yang diperbolehkan dilakukan pada saat jam malam tersebut, seperti contohnya adalah jika masyarakat ingin berobat atau beli obat ataupun ambulans, bahkan ojek online yang membawa makanan maupun barang juga masih diperbolehkan beraktivitas pada saat jam malam diberlakukan antara pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Tapi meskipun demikian,
masyarakat yang nantinya melanggar dan tidak berkepentingan dan melakukan aktivitas pada jam malam tersebut tentu nanti akan diberikan sanksi atau teguran. Namun dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan belum memberikan keterangan secara rinci apa bentuk sanksi yang akan diberikan pada para pelanggar yang beraktivitas pada larangan jam malam tersebut. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa suasana pada malam hari ini jauh berbeda dengan bagaimana suasana pada pagi hingga siang hari tadi. Di mana di sisi selatan Surabaya yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, tadi pagi sempat terjadi antrean panjang sekitar 1 hingga 2 km karena pemberlakuan PSBB di hari pertama ini masyarakat masih belum banyak yang mengerti dan masih belum paham betul terkait dengan aturan-aturan yang dilakukan. Sehingga hal ini diantisipasi oleh kepolisian dengan membuat posko dan penyekatan arus lalu lintas khusus untuk roda 2 maupun roda 4. Anissa dan Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, tadi sudah kita ikuti laporan dari Oki Arisandi dan sekarang kita akan bergabung bersama Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko untuk membahas penerapan PSBB dan pemberlakuan jam malam di Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik. Selamat malam, selamat sore Pak Truno Yudo. Selamat sore Mbak Nisa, selamat sore juga Mbak Stefani. Ya, selamat sore Pak. Baik, Bapak sejauh ini tadi siang, tadi pagi di Surabaya malah terjadi kemacetan di PSBB hari pertama. Apa yang menyebabkan hal itu Pak? Baik Mbak Nisa, Mbak Stefani, dan pemirsa sekalian. Untuk PSBB ini kan bukan pilihan sebenarnya, namun berdasarkan hasil kajian epidemiologi yang dilakukan oleh expert atau ahli, mereka menunjukkan grafiknya Surabaya menuju peningkatan yang signifikan, terutama di Surabaya Raya, ada di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. 3 ini wilayah yang tidak bisa dipisahkan, artinya terkonektivitas. Terkoneksi ini kemudian juga ada mobilisasi yang masyarakatnya juga sangat cenderung tinggi, maka ditentukanlah Surabaya Raya. Kebetulan memang betul ada 13 checkpoint yang ditentukan di Surabaya dan 1 checkpoint yang ada di Waru itu merupakan center pintu masuk ya dari berbagai wilayah, dari jalan tol, kemudian memasuki wilayah Surabaya di wilayah Surabaya Selatan. Ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan evaluasi. Yang pertama, kami jelaskan bahwasannya faktor-faktor yang banyak mempengaruhi dalam proses penegakan aturan PSBB ini ada 5 hal. Yang pertama adalah regulasinya. Regulasinya ditentukan karena latar belakangnya untuk menyelamatkan masyarakat lebih banyak. Yang kedua, dalam pembentuk atau pembuat regulasi ini adalah pemerintah daerah. Ingin semangatnya melindungi masyarakatnya. Penegak hukum. Begitu semangat penegakan hukum dilakukan untuk memberikan kepatuhan dan ketaatan masyarakat untuk melindungi masyarakat juga. Kemudian sarana prasarana dan yang kelima adalah budaya daripada masyarakat. Maka sadari betul partisipasi masyarakat ini terus kami himbau. Mengapa menjadi kemacetan? Pertama itu memang daerah strategis untuk pintu masuk. Biasanya juga ada kepadatan. Kedua, begitu semangatnya penegak hukum, aparatur yang ada di situ melakukan screening, sehingga inilah terapan PSBB dan perlu diketahui PSBB 14 hari yang ada. Pertama kita lakukan ada 3 tahap ya, 3 tahap. Pertama himbauan, kemudian himbauan dan teguran, kemudian teguran dan tindakan. Seperti itu Mbak Nisa, Mbak Stefani. Baik. Pak Truno Yudo, kalau hasil evaluasi dari tadi pagi yang menyebabkan kemacetan ini karena screening yang dilakukan atau karena memang aktivitas warga di Surabaya Raya ini masih ya kayak normal aja gitu Pak? Ya, ini merupakan bagian daripada evaluasi untuk hari ini. Yang pertama tadi tempatnya memang tempat strategis untuk pintu masuk ke wilayah Surabaya bagian selatan ya, melalui perbatasan dengan Sidoarjo. Kedua, aktivitas masyarakat masih tinggi. Ketiga, kita mengidentifikasi masih adanya ya aktivitas masyarakat pekerja di bidang industri yang dalam penerapan ini perlu dilakukan pengaturan. Jadi dalam PSBB ini bukan pelarangan ya, kami sampaikan ini adalah pembatasan. Mungkin ini ranahnya ada di pemerintah daerah, dalam hal ini hari ini pun masih dilakukan evaluasi dan koordinasi antara Forkopimda yang dipimpin Ibu Gubernur dan Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan serta Pangdam 5 Brawijaya. Kita tunggu nanti hasilnya dengan beberapa juga dari Apindo.
Baik, Pak Truno Yudo, terkait dengan penerapan jam malam, seperti apa nantinya pengawasan agar memastikan warga bisa mematuhi jam malam yang diterapkan? Ya, untuk jam malam, jadi peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2020 tentang penetapan PSBB ini ya, itu di breakdown lagi, itu pada aturan Perwali Surabaya, peraturan Bupati Gresik, dan peraturan Bupati Sidoarjo. Untuk sanksi lebih detail ada di pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Dalam hal penetapan jam malam, seluruhnya kemarin mendasari dari evaluasi harus diterapkan. Mengapa? Karena tadi wilayah ini terkoneksi. Mobilisasinya masyarakat saling terkait. Apabila satu wilayah menerapkan aturan, maka dua wilayah lainnya harus juga diikutsertakan dalam aturan tersebut. Artinya seluruhnya berlaku jam malam. Untuk jam malam pelaksanaannya dilakukan pukul 21 sampai dengan pukul 4 pagi, subuh dini hari. Artinya aktivitas di atas jam 21 tidak ada lagi aktivitas produktif yang dilakukan oleh masyarakat. Apalagi untuk umat muslim kita ada ibadah tarawih di rumah atau sholat ibadah di rumah. Kemudian pasca itu tidak ada kepentingan lain yang perlu kita atur sehingga membatasi ruang gerak atau mata rantai dari COVID-19 ini. Sehingga apabila ada yang dilanggar, sanksi di dalam aturan itu adalah sanksi teguran, ya, himbauan, kemudian kita lakukan teguran, baik secara administratif maupun teguran secara kepribadi dan kelompok. Dalam hal ini penegak hukum, bagaimana dengan aturan undang-undang? Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polda Jawa Timur masuk bagian dari gugus tugas. Pada pasal 31 Peraturan Gubernur itu menjelaskan penegak hukum dalam artinya ada di situ bagiannya adalah Polri, itu melakukan kewenangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan bisa kita terapkan apabila melawan, ya, pasal 212. Tidak menutup kemungkinan pada malam weekend anak-anak muda bergerombol ataupun melakukan kebut-kebutan. Ini kan tindakan ketidaktertiban, tindakan bisa juga kriminal. Kita akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan pasal 216, 218 KUHP, atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit, karantina wilayah, sesuai dengan aturan porsi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, Pak Truno Yudo, untuk bentuk pengawasannya, apakah artinya nantinya akan ada petugas yang melakukan patroli dan berapa kemudian jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan jam malam ini? Ya, tindakan atau metode yang kita lakukan, serangkaian kegiatan kepolisian, kita bersama-sama dengan TNI, kita bersama dengan pemerintah provinsi, ya. Sifatnya pertama kita lakukan preemptif, himbauan-himbauan, edukasi, ya. Kemudian sosialisasi, kemudian juga kita melakukan preventif patroli skala besar, patroli gabungan, atau kegiatan-kegiatan rutin, ya, menghadirkan petugas di tengah-tengah masyarakat yang ditingkatkan. Kemudian juga langkah terakhir, ya, kita lakukan tindakan baik itu secara persuasif sampai dengan penegakan hukum yang sifatnya adalah membuat efek deteran kepada masyarakat yang khususnya oknum, ya. Pak Truno Yudo, berarti nanti kalau ya bagi pelanggar hanya sebatas imbauan, tidak ada hukuman denda ataupun penjara gitu, Pak, misalnya? Tadi kami sampaikan, peraturan yang diterapkan semua adalah peraturan daerah. Ya, namun pada peraturan PSBB yang ada di peraturan gubernur pada pasal 31 tadi kami sampaikan, dijelaskan penegak hukum dalam hal ini Polri diperbolehkan menggunakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Oke. Maka apabila dia melanggar pidana, tentu bisa diterapkan. Baik. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo Wisnu, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak.